أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسموه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. Nah, ini kisah tentang Nabi Yusuf. Jadi masih belum selesai. Jadi kemarin sebelumnya sedikit diulas. Jadi artinya Nabi Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudara tirinya disebabkan mereka berpandangan bahwa Nabi Yakub sangat terlalu mencintai Yusuf dan Bunyamin. Nah, kenapa Nabi Yakub begitu sayang kepada Yusuf dan Bunyamin khususnya kepada Nabi Yusuf? Karena memang Allah berikan kelebihan Nabi Yusuf. Jadi asbabnya itu, jadi ketika remaja Nabi Yusuf bermimpi bahwa dalam mimpinya itu ada 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian diceritakan kepada Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub kan sudah mendapatkan pemahaman tentang bahwa anaknya ini akan menjadi orang yang besar di kemudian hari sebagai pengganti daripada kerisalahannya. Maka kemudian berpesan kepada Yusuf jangan menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya karena akan menyebabkan kebencian dan kedengkian. Karena setan itu masuk. Karena setan itu adu mubin, musuh yang nyata. Nah, tanpa disadari Nabi Yakub ini memang kan Yusuf dan Bunyamin ini paling kecil di antara anak-anak yang lain. Anak-anak yang lainnya sudah dewasa, sudah memiliki kehidupan yang dewasa, sudah beranak pinak dan bernikah, sehingga membuat iri.
Akhirnya mereka makar, membuat rencana jahat. Rencana pertama ingin membunuh Yusuf. Ada dua rencana, dibunuh atau diasingkan, ditinggalkan atau diculik lah bahasa simpelnya. Dibunuh, diculik, ditinggalkan. Tetapi kemudian hasil kesepakatan bahwa mereka menculik Yusuf dan meninggalkan di sebuah sungai yang mereka sudah paham. Jadi memang mereka sering melakukan perburuan ke beberapa tempat di padang pasir yang jauh dari tempat tinggal. Maka kemudian mereka meminta kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf, karena mereka selama ini terlalu diprotek Yusuf oleh Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub mendapatkan permintaan dari saudara-saudara Nabi Yusuf, pertama keberatan, tetapi karena bujuk rayu dan juga kehendak Allah, akhirnya menyetujui dan mengizinkan saudara-saudara tiri Nabi Yusuf mengajak Yusuf bermain, berburu kali ini. Tetapi Nabi Yakub sangat berat sekali. Saya berat untuk meninggalkan atau menitipkan Yusuf di antara kalian, karena saya takut Yusuf dimakan serigala. Maka baru disitulah terjadi makar. Jadi falamma dhahabu bihi wa ajma'u, maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, artinya engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedang mereka tidak menyadari. Jadi ketika mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam dasar sumur itu masih ada airnya. Jadi sumur itu masih ada airnya. Jadi dimasukkan, tapi airnya tentu tidak sedalam yang kita bayangkan. Jadi Nabi Yusuf di dalam sumur, jadi bukan dilempar, nggak sebenarnya dilempar. Jadi dalam beberapa kisah, jadi Nabi Yusuf itu dinaikin di atas kerekan itu, kemudian cemplungin ke bawah. Nah, kerekan itu ditarik ke atas. Gitu. Jadi dalam bahasa mungkin dulu nggak ada kerekan, mungkin pakai tali tambang. Dengan catatan, Yusuf ambil barang di sana, kita nggak tahu, tapi ada bercerita begitu tuh kisah. Akhirnya setelah itu Nabi Yusuf tetap diberikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi Yusuf kelak akan menceritakan perbuatan-perbuatan saudara-saudara dirinya itu kepada Nabi Yakub, kepada saudaranya. Kemudian waja'u abahum isya'ayatu. Setelah Yusuf ditinggalkan di dasar sumur yang jauh dari tempat tinggal kampung halaman, maka mereka datang kepada Nabi Yakub isya'ayatu. Jadi mereka datang pada saat petang hari sambil menangis. Jadi berangkat pagi, pulang sore, dan pulangnya sambil menangis tuh mereka itu dengan muka yang sedih, gitu kan. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Yakub, ya abana, wahai bapak-bapak kami. Nanya di situ kenapa ada huruf di situ? Itu menunjukkan anaknya itu jamak 11 karena banyak anak putra dari 4 istri. Wahai bapak-bapak kami, inna dhaharna nastabiq, kami melakukan perlombaan. Ya, kami pergi berlomba. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Kemudian fa'atalahu dhi'bu, tetapi kemudian lalu Yusuf dimakan serigala, katanya begitu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan kami memang sadar engkau tidak akan percaya kepada kami walaupun apa yang kami ucapkan ini benar. Nah, itu sebuah drama. Jadi drama itu sudah terjadi dari semenjak Nabi Yakub. Nabi Yusuf sudah ada drama itu, bagaimana tampil di muka dengan raut-raut pencitraan sedih, ya, dengan bahasa-bahasa diksi-diksi yang pura-pura tadi. Jadi udah jadi artis, jadi aktor mereka itu. Jadi itu. Kemudian wajah, dan luar biasanya mereka membawa ala komisi bidan kadib, dengan membawa kamis, artinya baju pakaian Nabi Yusuf, dengan dilumuri oleh darah-darah bohong. Jadi mereka membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Jadi damin kadib, jadi darah yang mungkin itu ada ayam atau disembelih dibalurin lah gitu kan pada gamisnya. Ya.
Ya bisa aja serigalanya dibunuh kan, kita nggak tahu. Jadi kemudian qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kemudian Nabi Yakub berkata, ini ucapan Nabi Yakub, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Jadi Nabi Yakub sudah ada firasat, sudah walaupun tidak tahu pasti, tapi firasat kenabian sudah ada. Jadi tetap curiga. Bal sawwalat lakum anfusukum amra, itu ungkapan atas ketidakpercayaan gitu kalimatnya. Bahkan sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Nah ini apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Fasabrun jamil, maka sabar itulah yang terbaik-baik. Dia mendengarkan kisah yang diceritakan oleh anak-anaknya yang sudah melakukan perbuatannya kepada Nabi Yusuf, maka ucapannya bal sawwalat lakum anfusukum, engkaulah sendiri yang tahu sebenarnya perbuatan sesungguhnya dari apa yang kau lakukan, dan aku fasabrun jamil, kesabaran hanya bisa bersabar. Kalimat simpelnya sabrun jamil itu, fasabrun jamil, hanya bisa bersabar atas apa yang kau lakukan. Wallahul musta'an ala ma tasifun, dan Allah saja, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap yang kamu ceritakan. Gitu kata Nabi Yakub atas cerita yang dikarang oleh anak-anaknya ketika melakukan perbuatan meninggalkan Yusuf di dasar sungai atau sumur tadi, dasar sumur ya. Kemudian wajahat sayyaratu. Maka setelah itu, misalnya setelah mereka pergi pulang, maka tinggallah Yusuf dalam dasar sumur itu. Kemudian wajahat sayyarah, dan datanglah sekelompok musafir. Jadi kalau sayyarah itu boleh dikatakan sayyarah itu kendaraan sebenarnya, tapi dulu kan bukan kendaraan. Jadi kafilah musafir sebetulnya. Jadi kelompok sayyarah itu kafilah. Ya di situ ada di antara biasanya didampingi pengawal-pengawal. Jadi ini termasuk kafilah atau kelompok musafir yang cukup memiliki power di kerajaan pada saat itu. Wajat sayyidun fa'arsalu waridahum adladalwa. Lalu dia menurunkan, lalu mereka menyuruh seorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Jadi ketika itu pimpinannya atau kelompoknya menyuruh seseorang anak tuanya untuk mengambil air. Maka ketika timba itu diturunkan, maka kemudian qala ya busyra hada billah. Dia kaget karena ternyata yang ditarik itu adalah Nabi Yusuf. Jadi ternyata ketika diturunkan timbaan, Nabi Yusuf naik di timbaan itu. Nah, akhirnya berat lah. Kok ini ada anak remaja gitu. Ya Nabi Yusuf kan di dasar di bawah, tiba-tiba ada orang gitu kan nurunin timbaan, dia pikir saudaranya gitu kan. Nabi Yusuf tidak berpikirnya enggak itu, masih berpikiran positif gitu kan. Nah walaupun tetap namanya kok akhirnya timba itu ketika diangkat ternyata yang terjadi ya busyra itu kalimat-kalimat menggambarkan kekagetan di balik ada kegembiraan, karena al-busyra itu wabasyiris sabirin, begitu kan, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ya busyra, wah sampai kagum sampai kaget. Hada gulam, kalimatnya gulam. Gulam itu berarti kan seseorang yang masih remaja. Ya, gulam itu remaja, karena kalau pemuda fata. Ya, fata ya SD lah, SD remaja. Masih SD kalimatnya. Makanya gulam kalimatnya. Kalau dalam bahasa Arab ya gulam berarti anak itu masih remaja. Nah, remaja itu ya rentang antara SD sampai SMP, menjelang SMP. Kalau sudah pemuda kan lari ke SMA, udah pemuda sebenarnya begitu. Maka disebut fatah atau fataya kalau perempuan. Fatun gitu. Jadi kalau pemuda. Nah di sini ya hada gulam. Ini kok ada anak remaja, anak kecil gitu kalimatnya, biar lebih mudah digampang. Ini anak kecil. Wa asarruhu bidha'ah. Nah kemudian mereka menyembunyikan sebagian barang dagangannya, menyembunyikannya sebagai barang dagangan.
Jadi wa asarruhu bidha'a, artinya anak ini kemudian dimasukkan ke dalam ruangan tertentu yang memang disiapkan sebagai barang dagangan, karena di situ perbudakan masih terjadi. Jadi masih terjadi perbudakan di daerah Jazirah Mesir pada saat itu. Wallahu a'lamu bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya yang dilakukan oleh para kafilah ini, Allah mengetahui tentang apa yang mereka lakukan dengan niat untuk menjadikan Yusuf sebagai budak dijual. Karena pada saat itu penjualan anak itu sudah terjadi, bukan hanya sekarang ya. Sekarang juga terjadi, di mana penjualan manusia ya kan terjadi ya. Proses penjualan manusia apa disebutnya, kejahatan apa? Human trafficking. Human trafficking gitu kan, kejahatan manusia, atau eksploitasi child, eksploitasi anak bisa menjual manusia secara baik, anak kecil, bayi sampai bayi kan juga. Dari bayi, remaja, bahkan yang sudah dewasa, perempuan akan terjadi. Maka kayak misalnya perburuan itu yang ilegal kan human trafficking. Misalnya tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, biasanya yang jadi korban itu biasanya para perempuan. Misalnya dijanjikan pekerjaan yang cukup menjanjikan, taunya dijadikan budak seksual. Itu terjadi begitu tuh. Malah kan sempat ada viral tuh yang mereka dipekerjakan di Vietnam kalau salah satu, mereka diperas, bisa dikasih makan. Jadi human trafficking. Nah gitu. Kemudian wasyarauhu bitsamanin bakhsin darahim ma'dudah. Nah inilah kemudian ketika itu sampailah mereka para kafilah ini kepada Raja Mesir, dan akhirnya menjual daripada Nabi Yusuf ini dengan bakhsin darahim ma'dudah, dengan harga dirham yang sangat murah, jadi sangat rendah, yakni beberapa dirham saja. Kenapa? Karena mereka tidak tertarik, wa kanu fihi minaz zahidin, sebab mereka tidak tertarik kepada Nabi Yusuf. Jadi karena mereka anggap anak kecil buat apa, dan jual murahnya banyak untung gitu kan ya, kafilah ini. Maka kemudian ternyata yang membeli ini adalah seorang yang cukup terpandang Mesir. Bahkan dia memiliki kedudukan gitu, walaupun bukan raja sebenarnya, tapi ada mengatakan sebagai raja Mesir gitu kan. Nah, di situ ada mengatakan penguasa ya, sultannya ya, dalam bahasa itu apa, kitfir di sini, kitfir ya, ya. Jadi orang dari Mesir yang menjadi seorang pembesar Mesir, Al-Aziz ya, dan kalimatnya biasa dikenal nama Kitfir, dan sebagian kitab tadi disebut nama istrinya Ra'il, karena juga menyebut Julaikha. Nama riwayat yang menyebut nama tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kita kenal kan Julaikha, Ra'il. Kalau kita mengenalnya yang paling umum di masyarakat, Julaikha istrinya daripada raja itu, ya, seorang pembesar daripada di Mesir itu, yang disebut dengan Kitfir. Jadi pembesar itu mulai dikatakan kategori ini apa? Orang-orang yang cukup terpandang, ya, penguasa yang cukup terpandang di Mesir. Tapi bukan Firaun, beda. Kalau Firaun lain lagi tuh. Kalau Firaun raja yang besar. Kalau Kitfir itu mungkin setingkat dengan misalnya Pak Camat, Pak Lurah, atau ya setingkat itulah, atau gubernur mungkin kategorinya. Karena nanti akan terjadi Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara daripada ada mengatakan kerajaan, ada mengatakan bahwa kekuasaan di situ, dijadikan bendahara di Mesir. Kalimatnya begitu kan? Tapi tidak mengatakan dinyatakan sebagai bendahara Firaun kan? Kalimat begitu. Karena memang ada beberapa. Ingat, Nabi Yusuf itu nabi sebelum Nabi Musa, ya kan? Sebelum Nabi Musa, karena dia karena Nabi Yakub kan, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dari jalur yang lain, dari segi Sarah punya nama Ishak punya nama Yakub anaknya. Nah Nabi Yakub ini kemudian punya anak Nabi Yusuf. Nanti baru turun-turun Nabi Musa sono. Nah, kan panjang ceritanya, kisahnya panjang. Jadi rangkaian kisahnya jauh berbeda. Bukan jauh berbeda, satu alur tapi jaraknya cukup jauh antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa alaihissalam.
Nah, sedangkan di zaman Nabi Musa, Raja Mesir sudah disebut Fir'aun. Pada zaman Nabi Yusuf tidak disebut Fir'aun, karena ada beberapa istilah sih. Ada beberapa istilah yang menyatakan penguasa Mesir. Tapi dalam hal ini disebut dengan Fir. Maka kemudian berkatalah orang yang membeli Nabi Yusuf sebagai yang dia itu adalah dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ini luar biasanya ketika dibeli Nabi Yusuf dengan harga yang murahnya beberapa dirham, kemudian dibawalah oleh Kifir itu, oleh Raja Mesir itu, dan ketika itu kemudian si Raja Mesir ini berkata kepada istrinya, jadi berikanlah Yusuf itu tempatnya, kamarnya, tempat tinggalnya, berikan pakaiannya, mudah-mudahan dia akan bisa kita ambil manfaat atau kita jadikan anak. Dan dalam kisah itu ternyata Yusuf diangkat anak kan, oleh penguasa itu. Yang kemudian setelah itu, itulah rahasianya Allah, di mana Allah berkehendak untuk memuliakan Nabi Yusuf dan untuk menjelaskan tentang takwil mimpi Yusuf sebelumnya, yang bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud, itu kalimatnya. Walamma balagha asyuddahu atainahu maw'ida. Maka tatkala Yusuf telah cukup dewasa, maka kata Allah, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Wa kadzalika najzil muslimin, dan demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini belum selesai cerita Nabi Yusuf, tetapi bisa kita ambil kesimpulan, karena Al-Quran secara tidak langsung sudah menyimpulkan di ayat ini tentang kisah yang akan dilanjutkan. Jadi kalau bahasa ini, kalau kita bikin film nih, kalau kita lihat film ini indah banget filmnya. Ada bagian part-part yang kemudian ada kesimpulan sementara, tetapi kemudian dijelaskan lagi dalam kisah selanjutnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kejadian Yusuf dimasukkan ke dalam dasar sumur, kemudian diangkat oleh seseorang, oleh musafir, dan dijual kepada penguasa Mesir, itulah sebagai bentuk pembelajaran kepada Nabi Yusuf, yang di kemudian hari bahwa Yusuf itu akan dimuliakan, akan diberikan hikmah dan ilmu, dan kemudian dia bisa menjelaskan tentang apa sebenarnya daripada takwil mimpi-mimpinya itu. Ya, poinnya adalah wa kadzalika najzil muslimin. Dalam hidup ini kita harus berbuat muhsin, berbuat baik. Maka orang yang berbuat baik akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Nabi Yusuf. Gitu ya. Jelas padalah? Oke, shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.